Halo semuanya. Di sini aku dan teman-teman aku akan membahas mengenai uji hipotesa tabel Z. Tapi sebelum itu, di uji hipotesa ada yang namanya H0 dan H1. Apa sih itu H0 dan H1? H0 itu menyatakan tidak adanya hubungan, perbedaan, pengaruh antara dua variabel atau lebih, sedangkan H1 itu sebaliknya, di mana menyatakan ada hubungan, perbedaan, dan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Sebelum kita masuk dalam pembahasan soal, kita harus mengetahui rumus dari uji hipotesa Z terlebih dahulu. Di sini rumusnya yaitu X bar sama dengan rata-rata yang ada atau mean sample, dan mu sama dengan rata-rata sekarang atau rata-rata populasi, dan sigma sama dengan sipangan baku, dan N sama dengan jumlah data atau ukuran sampel. Perlu diketahui, syarat pengujian hipotesa yaitu N atau jumlah data atau ukuran sampel lebih besar dari 30. Kita juga harus tahu ya, bahwa ada 3 macam pengujian hipotesa, yaitu yang pertama ada uji satu pihak arah kanan, yang kedua ada uji satu pihak arah kiri, yang ketiga ada uji dua pihak arah. Kami akan sediakan 3 contoh soal atau masing-masing 1 contoh soal untuk menyelesaikan ketiga macam pengujian hipotesa tersebut. Tanpa berlama-lama, cus kita bahas contoh soal yang pertama. Di sini ada soal pertama. Rata-rata tinggi siswa di suatu SMA sampai dengan angkatan 2007 adalah 162,5 cm dengan variansi 6,9 cm. Apakah ada alasan untuk mempercayai bahwa telah ada perbedaan dalam rata-rata tinggi siswa di SMA tadi bila suatu sampel acak 50 mahasiswa angkatan 2008 mempunyai tinggi rata-rata 165,2 cm? Gunakan alfa atau taraf signifikansi 0,1. Nah, soal ini menggunakan uji satu pihak atau arah kanan ya. Kenapa gitu? Karena mean sample atau angka yang mau diuji itu 165,2 lebih gede atau lebih besar dibandingkan dengan rata-rata populasi yaitu 162,5. Nah, di sini ada beberapa step atau langkah prosedur dalam mengerjakan suatu soal. Aku kasih tahu ya cara biar kita kerjanya nggak belibet-libet. Yang pertama, kita tentuin nih H0-nya. H0 itu selalu dalam bentuk sama dengan ya. Terus masukin nih angka 162,5 tadi. Jadi H0 itu mu sama dengan 162,5. Selanjutnya, nentuin H1, dimana kita udah ketahui nih, soal ini uji kanan, makanya menggunakan tanda lebih besar. Jadi H1 itu mu lebih besar daripada 162,5 cm. Setelah itu lanjut nih, kita harus tentukan taraf signifikasinya. Nah, di sini dalam soal ditulis ya, gunakan 0,1. Maka alfa sama dengan 0,1 atau 0,10 sama aja. Abis ini, cara dapetin Z-nya gimana sih? Nah, untuk ini kita perlu memakai tabel distribusi normal kumulatif Z atau tabel Z. Bisa dicari ya, di Google ada kok. Di sini juga ada tabelnya. Nah, aku mau kasih tahu, tabel Z ini ada 2. Ada yang 0,5 dan ada yang 1. Di sini aku pakai tabel yang 1. Gimana sih cara bedanya? Kita tinggal lihat di pojok kanan bawah angkanya berapa. Kalau dia 0,5 bakalan ada 0,499 titik. Kalau dia 1 bakalan ada 0,999 gitu. Nah, di sini aku pakai tabel yang 1, tapi terserah ya kalian mau pakai yang mana karena hasilnya nggak berubah atau ya sama aja. Kita harus hitung luasnya dulu nih, karena kita pakai yang tabel 1, maka luas sama dengan 1 dikurang 0,1, hasilnya 0,9. Sekilas info, kalau misal kalian pakai tabel 0,5, jadinya 0,5 dikurang 0,1, hasilnya 0,4. Nah, balik ke hasil tabel 1, aku tadi tuh kan 0,9. Jadi di tabel Z ini, aku cari angka yang paling mendekati si 0,9. Di sini yang paling dekat tuh 0,8997 dan dia cuma beda 0,0003 doang dan emang yang paling dekat di antara yang lainnya. Nah, abis itu kita lihat nih 0,8997 terletak atau diapit baris dan kolom apa? 1,2 dan 0,08. ZT ini baris ditambah kolom, jadi 1,2 ditambah 0,08 sama dengan 1,28. Dapat deh ZT-nya. Step kelima, kita masuk ke dalam rumus. Z hitung atau disingkat ZH sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma dikalikan akar N sama dengan 165,2
dikurang 162,5 per 6,9 dikali akar 50, hasilnya jadi 2,7 per 6,9 kali 7,07, hasilnya jadi 2,8. Masuk ke dalam langkah terakhir, kita buat kurvanya, dan karena ini uji kanan, maka 1,28 ini kita taruh di sebelah kanan kurva. Nah, terus hasil 2,8 tadi itu kan lebih gede daripada 1,28 ya. Jadi, posisi dia berada di bagian kanan si 1,28 dan ada di daerah arsir. Untuk keputusan itu, kita tolak H0 apabila nilai statistik uji berada di dalam wilayah kritis dan terima H0 apabila nilai statistik uji berada di luar wilayah kritis. Nah, karena kita dapatnya di dalam wilayah kritis, kita bisa ambil kesimpulan kalau ZH lebih besar daripada ZT. Ada di daerah kritis atau arsir, maka tolak H0, terima H1. Jadi ada alasan menerima adanya perbedaan. Gampang kan? Hai, kita langsung aja lanjut ke soal kedua. Seorang guru SMA ingin mengetahui rata-rata kemampuan siswanya mencapai angka 80 atau lebih rendah dari itu. Dari hasil UTS terhadap 50 orang siswa diperoleh nilai rata-rata ujian 78. Sementara standar deviasinya 12,5. Apakah masih dapat diterima asumsi yang mengatakan bahwa kemampuan rata-rata siswa masih 80? Ujilah dengan taraf nyata 0,05. Untuk soal ini, kita pakai uji satu pihak atau arah kiri. Kenapa? Karena mean sampel atau angka yang mau diuji yaitu 78 itu lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata populasi yaitu 80. Kalau soal yang pertama tadi itu kan uji kanan, kalau yang ini uji kiri. Caranya juga sama aja, cuma beda tipis lah. Kita langsung masuk ke step yang pertama. Kita harus tentuin H0. Kayak yang tadi udah dijelasin, H0 itu selalu dalam bentuk sama dengan. Jadi H0 itu mu sama dengan 80. Terus kita tentuin H1, dimana kita tahu ya soal ini kan uji kiri, jadi kita pakai tanda lebih kecil, berarti H1 itu mu kurang dari 80. Lanjut nih, kita nentuin taraf signifikasinya. Nah, di sini dalam soal ditulis supaya kita menguji menggunakan 0,05. Maka, alfa sama dengan 0,05. Step selanjutnya, kita cari ZT-nya pakai tabel yang sama dengan soal yang pertama tadi. Kita hitung luasnya dulu. Nah, 1 dikurang 0,5 hasilnya 0,95. Kita cari angka yang paling dekat nih dari si 0,95 ini. Kalau kita lihat di tabel, yang paling dekat itu kan ada dua, yaitu 0,9495 sama 0,9505. Dalam kasus kayak gini, kita bisa pilih salah satu. Jadi aku akan ambil yang lebih kecil, si 0,9495. 0,9495 terletak atau diapit baris dan kolom 1,6 dan 0,04. Dan ZT itu rumusnya baris ditambah kolom, jadi 1,6 ditambah 0,04 sama dengan 1,64. Ketemu kan ZT-nya? Di step selanjutnya, kita mau masuk nih ke dalam rumus. Z hitung atau disingkat ZH sama dengan X bar dikurang mu 0 per sigma dikalikan akar N sama dengan 78 dikurang 80 per 12,5 dikali akar 50 hasilnya jadi min 2 per 12,5 dikali 7,07 hasilnya jadi min 1,13. Nah, terus hasil min 1,13 itu tadi kan lebih gede daripada min 1,64. Jadi posisinya berada di sebelah kanan si min 1,64 atau berada di luar daerah arsir. Jadi kita bisa tarik kesimpulan nih teman-teman, kalau ZH itu lebih besar dari ZT. Tidak ada di daerah kritis atau arsir, maka terima H0, tolak H1. Jadi tidak ada alasan menerima adanya perbedaan. Udah paham? Halo guys, aku yang bakal bantu jelasin ke kalian soal ketiga. Nah, diketahui, sampel yang terdiri dari 36 karyawan PT Hayandahar Divisi Marketing diambil untuk menyelidiki dugaan bahwa rata-rata berat badan karyawan di perusahaan tersebut adalah 65 kg. Dari sampel tersebut diperoleh rata-rata berat badan sebesar 64 kg dengan simpangan baku 12. Ujilah dengan taraf signifikasi 0,05. Nah, untuk soal ini kita pakai uji dua arah. Karena dalam soal tersebut menanyakan sebenarnya sama atau tidak.
Nah, langsung saja kita lihat cara untuk menjawab soal tersebut. Step pertama, kita tentuin H0-nya dulu. H0 itu mu-nya adalah sama dengan 65 kg. Terus kita tentuin H1-nya, dimana karena ini uji dua arah, maka menggunakan tanda tidak sama dengan. Jadi, H1 itu mu tidak sama dengan 65 kg. Nah, selanjutnya kita tentuin nih taraf signifikasinya. Di sini dalam soal tertulis taraf signifikasi adalah 0,05. Nah, karena ini uji dua arah, maka alfanya adalah 0,05 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 0,025. Selanjutnya, kita cari ZT-nya pakai tabel yang tadi nih. Sebelumnya kita hitung luasnya terlebih dahulu, yaitu dengan 1 dikurang 0,025, hasilnya adalah 0,975. Kemudian kita cari angka yang paling mendekati dengan 0,975. Nah, kebetulan di sini tabelnya 0,975 diapit oleh baris dan kolom 1,9 dan juga 0,06. Sehingga ZT-nya itu kita gunakan baris ditambah dengan kolom. Jadi, 1,9 ditambah dengan 0,06 sehingga dapat ZT-nya adalah 1,96. Nah, selanjutnya kita akan cari Z hitungnya atau kita sebut dengan ZH. ZH memiliki rumus X bar dikurang dengan mu per sigma atau simpangan baku dikali dengan akar N. Sehingga kita masukkan dulu angka-angkanya sama dengan 64 dikurang 65 per 12 dikali dengan akar 36. Sehingga didapatlah hasil min 1 per 12 dikali dengan 6. Hasilnya adalah min 0,5. Nah, kita langsung masuk ke langkah terakhirnya. Kita buat kurva, yang dimana karena ini adalah uji dua arah, maka 1,96-nya kita taruh di kiri dan kanan. Yang dimana kiri itu adalah negatif dan sebelah kanan adalah positif. Nah, dapat ditulis bahwa yang kiri adalah min 1,96 dan yang kanan adalah positif 1,96. Nah, terus hasil ZT yang tadi kan adalah min 0,5. Jadi ZT-nya itu lebih besar daripada ZH-nya, yang dimana min 0,5 lebih besar daripada minus 1,96 dan lebih kecil daripada 1,96. Sehingga dia tidak masuk ke dalam daerah arsir. Jadi kita bisa ambil kesimpulan. Untuk terima H0 dan tolak H1 berada di luar daerah kritis. Maka ada alasan untuk tidak menerima hipotesa atau rata-rata tidak sama dengan 65. Nah, gampang kan? Semoga apa yang teman-temanku sampaikan tadi memudahkan kalian dan kalian menjadi paham tentang uji hipotesa tabel Z ini. Nah, sampai situ saja yang bisa kami sampaikan. Thank you for watching guys. Bye-bye.